الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته مولى النعم هذه الأمم لشريعته Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita, pembicara pada kajian hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Abdul Atik Syarifuddin MA. Yang saya hormati para ayah bunda, yang saya hormati Ibu Tia dan segenap pengurus POMG, juga kepada Bu Nopi dan para guru sekalian, ayah bunda, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada talim kali ini, yaitu Ustadz Abdul Atik Syarifuddin MA, yang telah menyempatkan waktunya untuk berada di tengah-tengah kita. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Islam Tugasku, Ibu Rita Novita, beserta jajaran guru yang hadir. Juga saya ucapkan terima kasih pada Kepala Sekolah SMP Bapak Imron Rosadi,
Kepala Sekolah TK Ibu Yani, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Pendidikan kita Bapak Agus Listiono. Acara ini terselenggara alhamdulillah dengan kerjasamanya POMG, yaitu Ibu Tia dan segenap pengurus POMG, ayah bunda, orang tua siswa SD Islam Tugasku, serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ayah bunda, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada taklim hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga kajian taklim, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup serta doa. Sebelum kita mulai acara kita ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah dengan kita membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Kita khususkan Fatihah ini untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, kemudahan dalam urusan kita, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mohon juga agar wabah yang tengah melanda ini segera Allah angkat dari muka bumi ini. Ala dinya wa ala kulli niyatin salihah bitilka niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk yang kedua, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Islam Tugasku, yaitu Ibu Rita Novita. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Masya Allah, Pak Ustadz Juhri, kita nggak pernah sangka ya, Allah kasih kita kesempatan lagi untuk mendapatkan kajian istimewa. Ini kalau kita bahas sajian batin yang insya Allah sudah disiapkan sama POMG kita nih Pak Juhri, Masya Allah. Izin saya menyapa yang terhormat dan insya Allah menjadi inspirasi kita siang ini, Bapak Ustadz Atik. Masya Allah, Alhamdulillah Bapak bisa bersua Bapak walaupun lewat media virtual. Satu saat semoga berkesempatan untuk mengunjungi kami di Tugasku Pak Ustadz. Amin, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang terhormat dan tersayang, Ibu POMG kita dan jajarannya yang luar biasa, Bu Tia. Ada Bu Dita, ada Bu Fia, Bu Tias, dan mungkin yang lain-lain saya nggak sempat lihat di awal tadi. Yang Alhamdulillah terus-menerus mengikhtiarkan kebaikan, memaksimalkannya di bulan Ramadan ini, baik dari sisi penyediaan takjil bagi beberapa yang membutuhkan, baksos bagi para kolega di sekitar kita, ada Bapak security kita dan lain-lain, dan sodako yang masih kita akan lanjutkan insya Allah tanggal 27 nanti puncaknya. Bu Tia semangat terus ya sama teman-teman, jazakumullah khairan katsir, Masya Allah.
Yang luar biasa yang disayang dan dirahmati Allah tentunya tadi para tamu undangan istimewa. Kayaknya ada Pak Agus, Pak Im, Bu Ani, Bu Yani, dan teman-teman dari antar unit, ada Bu Yuni juga, Masya Allah, terima kasih. Dan tentunya Bapak Ibu Guru yang luar biasa, Bapak Ibu Guru hebat yang insya Allah yang kita akan dapatkan ini, kita akan lanjutkan lagi kepada tentunya pada siswa kita, bahkan keluarga kita di rumah. Ustadz Atik, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah ya Ustadz. Ungkapan Ustadz tentang menghadapi Ramadan di masa pandemi yang jadi beda, itu betul Pak Ustadz. Khususnya saya pribadi. Jadi kodarulahnya nih Pak Ustadz, kalau pada tahun lalu saya satu meja makan, masih ada suami, masih ada ibu, sama anak bungsu saya. Jadi kita berempat. Wah, tahun ini beda Pak Ustadz. Tahun ini Allah kodarulahnya sudah memanggil ibu dan hampir 2 bulan kemudian suami. Jadi emang ya betul Pak Ustadz, kita nggak pernah tahu tahun depan apakah kita akan bertemu lagi atau tidak. Maka sepakat sekali sama tema besar kita yang siang ini, Ramadan di Persimpangan. Kita kayaknya kejar-kejaran, Masya Allah, Pak Ustadz dan teman-teman semua, para hadirin yang dirahmati Allah. 11, udah hari ke-11, jadi betapa cepatnya waktu. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan dapat dari Pak Ustadz ini, insya Allah bisa memaksimalkan ikhtiar kita. Jadi sekali lagi terima kasih, khususnya buat Pak Ustadz, para bunda di POMG yang mengikhtiarkan ini, para tamu undangan yang Allah gerakkan hatinya buat hadir dengan kajian ini. Izin menutup, saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf jika ada kehilafan dalam penyelenggaraan ini. Dan ada pantun sedikit nih teman-teman. Mentari pagi enak buat jemur badan. Tubuh sehat memaksimalkan amalan. Kita di persimpangan bulan Ramadan. Yuk ikhtiar terus agar Allah ridho dan memberi ampunan. Amin ya rabbal alamin. Sepi ini kayak di mute all ya. Biasanya kalau nggak di mute oke nih Pak Ustadz, ada cakep, ada gitu Pak Ustadz, ini hilang nih Pak Ustadz. Tadi saya mau nyaut cakep. Takut heboh sendiri. Tapi saya feeling loh Pak Atit, Bapak dalam hati pasti Allah cakep gitu ya. Jadi saya semangat sendiri Pak Atit. Masya Allah, tabarakallah. Pak Ustadz terima kasih banyak, Bapak Ibu luar biasa terima kasih banyak, Pak Juri 11-12 siapa namanya Saifuddin sama Safruddin. Alhamdulillah. Jadi insya Allah jadi Pak Ustadz berikutnya juga. Amin. Tabarakallah, maaf lahir batin, afwan ya Pak Ustadz. Tapi tadi udah mau berderai menetes nih Pak, untung jadi ingat ada pantun jadi agak-agak lupa dikit gitu Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz saya ikuti Bapak di YouTube-nya Bapak juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Baiklah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Iya, jazakallah untuk Novi. Ya, alhamdulillah. Tidak memperpanjang waktu lagi. Kalau bisa diperpanjang kita pendekin. Insya Allah akan diteruskan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Atik Syarifuddin Ema. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan siang hari ini sudah hadir di majelis virtual ya. Kurang lebih seperti itu. Majelis virtual melalui ruang Zoom yang saya hormati dan yang saya muliakan Direktur Pendidikan Bapak Agus, dan yang saya hormati
Ibu Kepala Sekolah SD Tugasku, Ibu Rita Novita yang tadi sudah kita dengarkan bersama, kita ikuti bersama sambutan beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan musibah yang pernah menimpa keluarga beliau, yang pernah Allah turunkan, Allah gantikan dengan keberkahan yang tiada batas. Amin. Dan semoga ya Allah, para amin. almarhumah dan almarhum mendapatkan curahan maghfirah, ditinggikan derajatnya di alam barzakhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Ibu Ketua POMG, kalau sedikit rada-rada ngebarat POMG gitu. POMG. Kalau anak-anak milenial bacanya pasti G-nya jadi G. Iya. Tapi tadi Pak Zuhri membacanya POMG ya. Iya. Saya kalau POMG takutnya kepleset jadi pom bensin teman. Ketua POMG atau Ketua POMG SDI Tugasku, Ibu Tia beserta seluruh jajaran pengurus POMG yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa seluruh dewan guru, para PTK, pengajar, staf dan karyawan SDI Tugasku yang merupakan garda terdepan dalam membina generasi-generasi harapan bangsa yang insya Allah mudah-mudahan kelak putra-putri kita, peserta didik di SDI Tugasku ini kelak akan menjadi penerus-penerus bangsa yang insya Allah memberikan kebahagiaan, memberikan kemenangan, memberikan kebanggaan bagi umat, bagi bangsa, dan tentunya bagi keluarga serta alma mater mereka. Para putra-putri barangkali yang ikut hadir dalam kesempatan pertemuan kajian pada siang hari ini, saya pertama berterima kasih, bersyukur bisa hadir di tengah-tengah majelis virtual ini. Tujuan saya yang pertama adalah bukan untuk menggurui atau mengajarkan, tetapi justru adalah ingin menjadikan ruang ini sebagai ruang silaturahmi dan juga sebagai ruang untuk tazkirah kepada diri saya pribadi, mengingatkan kepada diri saya pribadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya cukup kaget juga, Bu Novi seakan-akan sudah memberikan spoilernya. Saya juga bingung, saya ketemu sama Bu Novi kapan? Kok Bu Novi tahu ceramah saya? Jamaahnya banyak, pasti nggak kenal. Yang kenal jamaah kenal Pak Ustadz. Kalau Ustadz kenal jamaah jarang itu. Masya Allah. Makanya saya juga bingung nih yang mana nih. Karena saya waktu kemarin diundang oleh BSI untuk kajian virtual seperti ini juga, salah satu kepala bagiannya juga berbicara banyak tentang saya. Tapi saya bertanya-tanya, ini saya kapan ketemu sama beliau gitu. Ternyata pas saya japri, ternyata beliau mengikuti beberapa ceramah saya di beberapa media. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya nanti mohon tolong diingatkan oleh Pak Zuhri, barangkali kalau seandainya waktunya sudah selesai atau mungkin durasi saya sudah harus diakhiri, saya takut kebablasan. Apalagi kalau ruang Zoom virtual begini biasanya karena memang harus dibiasakan tidak interaktif ya. Tadi kalau Bu Novi baca pantun tidak ada yang nyautin cakep gitu, karena emang lagi di Zoom. Mungkin kalau di offline ada yang nyautin gitu. Iya betul. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu sebenarnya tema yang sudah lumrah seharusnya kita lontarkan kepada hati-hati kita. Di persimpangan bulan Ramadan. Baru semalam kita sudah memasuki hari yang ke-11. Kita sudah melewati 10 hari pertama. Di dalam sebuah kompetisi, sudah menjadi hal yang lumrah ketika di dalam cabang-cabang olahraga itu biasanya ada yang disebut dengan babak. Ya. Kalau di dalam dunia sepak bola ada 2 babak. Satu babaknya 45 menit. Kalau di dalam basket itu kalau nggak salah ada 4 ya, apa 5 ya, saya lupa. Kalau di dalam dunia badminton misalnya ada set 1, set 2. Kalau seandainya menang 2-0 berarti tidak ada set ketiga.
Di dalam voli juga begitu. Nah, kalau di dalam dunia MotoGP, ya barangkali Bu Novi kemarin ikut ke Mandalika, saya kurang tahu juga. Nah, itu kalau di MotoGP ada istilah namanya lap, putaran. Ya. Biasanya kalau untuk standar MotoGP itu kurang lebih, kalau nggak salah, itu ada sekitar 26 putaran. Ketika seorang pembalap, seorang rider, seorang atlet, sudah memasuki gelanggang perang atau gelanggang lomba, gelanggang renang, gelanggang sepak bola, gelanggang badminton, atau mungkin area balapan, mereka sudah tidak lagi akan membicarakan apa persiapan mereka untuk perlombaan hari itu. Tetapi ketika mereka sudah melewati 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, kalau MotoGP ada 26 putaran yang rada mirip-mirip sama Ramadan lah. Ya kan? Kalau Ramadan kan minimal 29 hari, maksimal bisa 31 hari, atau mungkin bisa jadi 30 hari. Ketika seorang, siapa nih? Kalau Pak Zuri, ngefansnya sama siapa? Marc Marquez apa? Valentino Rossi, Ustaz. Valentino Rossi. Wah, Valentino Rossi sekarang udah jadi marbot. Ya, nggak apa-apa. Udah pensiun. Insya Allah nanti gantiin. Gantiin lagi sama Pak Zuri ya. Katakan ya, seorang Valentino Rossi itu ketika sudah memasuki putaran pertama, dia sudah tidak lagi membicarakan tentang berat badannya. Karena yang saya tahu tentang pengetahuan MotoGP itu, seorang rider yang akan menunggangi jenis motor tertentu itu harus disesuaikan berat badannya berapa. Jadi kalau pembalap besoknya udah mau lomba, dia udah nggak bisa belanja lagi, udah nggak bisa makan seblak, nggak bisa makan cilor, nggak bisa beli mie ayam kampung, nggak bisa beli jeko dan sebagainya. Udah harus menjaga berat badan. Selain stamina juga karena berat badan itu mempengaruhi. Nah, kalau kita berbicara Ramadan, ketika sudah memasuki 10 hari yang lalu, kita sudah tidak lagi berbicara tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Kita tidak lagi berbicara bagaimana kita akan menjadi orang yang fasih membaca Al-Quran. Kita sudah tidak lagi berbicara bagaimana kita bisa memiliki stamina yang kuat untuk berpuasa, memiliki semangat yang kuat untuk menunaikan sholat tarawih. Kita sudah tidak lagi berbicara bagaimana keluarga kita yang ada di rumah ini tercipta suasana ubudiyah, suasana ibadah yang bagus. Dan ketika Ramadan sudah masuk, kita tidak lagi berbicara bagaimana supaya ayah yang pulang dari kantor ketika sampai rumah jam 8, masjid-masjid sudah tutup, barangkali sudah tinggal sholat witir, tetap bisa semangat menunaikan sholat tarawih di rumahnya. Ketika sudah melalui 10 hari pertama, Bunda sudah tidak lagi fokus kepada makanan sahur yang harus tetap mewah, tidak harus tetap berusaha menghadirkan santap berbuka puasa yang barangkali bisa dibilang mubazir. Dan bahkan belum selesai itu semua, kita akan datang terbayang-bayang dengan seragam baju lebaran yang barangkali belum kita temukan sampai sekarang. Sudah milih, ngelis-ngelis di barangkali di beberapa marketplace, ya, di e-commerce barangkali. Tetapi ditimpa keraguan, jangan-jangan bajunya ntar ukurannya XL, ternyata badan saya jadinya XXL setelah Ramadan. Kan takut juga nih. Gitu. Lebar. Akhirnya hal-hal tersebutlah yang menggelayuti kita di persimpangan Ramadan ini. Sementara ketika kita sudah memasuki arena Ramadan, yang ada bukanlah bagaimana kita mempersiapkan diri beribadah di bulan Ramadan, tetapi sebagaimana yang dilalui oleh para pembalap, atlet-atlet ketika mereka sudah berada di arena perlombaan, mereka cuma mengenal ada satu kalimat, bertahan, berjuang, dan evaluasi apa yang harus mereka lakukan dan memungkinkan agar mereka mencapai garis finish, mencapai kemenangan, dan mereka bisa melakukan itu dengan strategi yang benar-benar terukur dan bahkan bisa mendorong mereka menjadi juara. Ya mungkin barangkali di sini banyak orang tua murid yang memiliki informasi tentang MotoGP misalnya. Ustaz, kenapa saya pakai MotoGP mulu? Saya sebenarnya bukan terlalu pecinta MotoGP juga gitu. Tetapi maksudnya bilangan putaran MotoGP itu kan mirip-mirip sama bulan, 26 putaran gitu. Ramadan kan 29 putaran, bisa jadi 30 putaran. Ketika seorang pembalap, ini yang saya pernah baca dalam salah satu jurnal ya, itu mereka
di tahun 2022 ini mereka tuh punya cara komunikasi udah sejak pertumbuhan MotoGP dari tahun 2000-an, itu mereka memiliki kemampuan berkomunikasi antara penunggang kuda besinya itu. Para pembalap-pembalap itu ketika berkomunikasi dengan master of engineer-nya itu cukup menggunakan menggunakan telepon atau mungkin wireless lah bisa bilang gitu ya. Di pertengahan itu setiap putaran mereka akan selalu bertanya. Ya mungkin Rossi panggilannya Bang Ros gitu ya. Gimana Ros? Tadi ketika putaran, wah iya coach. Mohon izin coach, tadi pas di tikungan yang pertama yang cukup menukik, ban saya goyang. Terus pas lagi bangun overlap, saya tarik gigi satu, ternyata mesinnya bergetar kencang. Waduh. Ini kan evaluasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh para atlet, para peserta lomba, ketika sudah masuki, kita pun ketika sudah melewati 10 hari pertama bulan Ramadan, kita harus berhenti sejenak di persimpangan ini. 10 hari pertama, jangan tergesa-gesa kita melangkah kaki hanya untuk sekedar mencapai garis finish. Apa yang sudah kita lakukan di 10 hari yang lalu? Apa kabar Quran kita? Apa kabar sholat tarawih kita? Apa kabar sholat tahajud kita? Apa kabar sedekah kita? Apa kabar bakti kita dengan orang tua? Dan yang lebih dahsyat lagi, bagaimana kabar puasa kita 10 hari yang lalu? Kalau seandainya kita bisa memilih sebagai seorang manusia, meminta kepada Allah, ya Allah janganlah engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan aku yang terakhir. Saya masih ingin bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Dan ini banyak didoakan. Para salafus soleh, para ulama, bahkan Rasulullah SAW sendiri meminta untuk bisa bertemu Ramadan. Dan bahkan para ulama mengatakan, "Lau aliman nasu ma fi Ramadan, latamannau anna kulla sanatin Ramadan." Kalau seandainya manusia itu semua mengerti apa yang ada di dalam bulan Ramadan, mereka pasti akan minta sama Allah supaya sepanjang tahun itu isi Ramadan. Ini bahkan penafsirannya luas sekali Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita bayangkan berkahnya Ramadan, luar biasa. Orang yang nggak biasa jualan es kelapa, yang nggak biasa terima orderan makanan basah, kue basah, terima orderan kue basah, yang nggak biasa barangkali jahitan, tukang jahit yang biasanya mungkin sebulan hanya ada 4-5 permintaan, ini bisa beludak, bahkan ketika awal Ramadan sudah tidak terima orderan lagi. Catering sibuk. Kemudian masjid-masjid juga banyak orderan, takjil, mungkin lembaga-lembaga zakat kerepotan menampung zakat. Ini berkahnya luar biasa. Kalau dari kacamata dunia saja, mereka ditanya, bagaimana Pak rezeki di bulan Ramadan sama rezeki penghasilan di luar Ramadan, banyakkan mana? Mereka mengatakan lebih banyak di bulan Ramadan. Ketika mereka memiliki pandangan tentang dunia dan kemudian mereka meminta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa sepanjang tahun Ramadan aja dah. Biar dagangan saya penuh terus, biar dagangan saya ramai terus. Itu kalau pandangan dunia. Tetapi yang dimaksud dari perkataan lau aliman nasu ma fi Ramadan, kalau manusia tahu apa yang ada di bulan Ramadan, mereka akan minta sepanjang tahun Ramadan. Tapi bukanlah orang-orang beriman itu meminta agar dimasukkan ke dalam Ramadan dan atau dijadikan Ramadan sepanjang tahun itu bukan karena faktor duniawinya. Bukan karena THR-nya, bukan karena baju barunya, bukan juga karena berlimpahnya keuntungan profit ketika dalam dunia perdagangan, bukan. Tetapi yang mereka inginkan adalah yang dicari oleh orang-orang beriman di bulan Ramadan itu adalah maghfirahnya, ampunannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa sadar, dan ini mudah-mudahan membangunkan kita mulai hari ini, di hari ke-11 ini. Nanti malam kita sudah masuk malam 12 loh. Nggak sadar. Kita kadang lupa, tadi kalau Bu Novi bilang, berjalan begitu cepatnya waktu. Dan ini dikatakan oleh Al-Quran, wahiyya tamurru marras sahab. Hari-hari itu berjalan seperti jalannya awan di langit. Dia tidak terasa. Kalau kita berdiri di bawah melihat awan, padahal awan itu kalau kita ikutin, dia udah tahu-tahu udah di Pulau Gadung. Kita masih di bawah aja. Ya kan, masih di Pulau Mas aja, padahal dia nyampe Pulau Gadung. Dan itulah hari, ketika kita mengatakan hari Ramadan biasa-biasa aja, ya paling aktivitas saya sahur, bangun sahur, kemudian bekerja, sempat tidur juga 1 jam, 2 jam, kemudian sampai rumah udah sore, nyiapin buka puasa, sampai rumah nanti mungkin tadarus sedikit, kemudian sholat tarawih,
istirahat. Tidak ada yang istimewa dari Ramadan kita. Dan ketika nanti malam kita sudah memasuki malam ke-12, dan barangkali kita sudah banyak melewati kesempatan-kesempatan emas yang Allah berikan. Kesempatan yang pertama yang Allah berikan adalah ketika kita tercatat sebagai hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah hal pertama. Di persimpangan Ramadan ini, jangan sampai puasa kita hari ini sia-sia, yang sudah lalu sia-sia, yang besok masih ada tersisa sekitar 20 hari lagi, jangan sampai disia-siakan. Kenapa? Satu-satunya kesempatan kita mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadikan puasa Ramadan kita adalah puasa yang terbaik. Puasa seperti apa yang kita ingin banggakan di hadapan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering kita mendengar ada satu hadis, dan ini kebanyakan para jamaah itu ketika memahami hadis ini ya cuma tahunya ya udah puasa gitu. Orang puasa dapat pahala, padahal tidak. Konteks hadisnya begini Bapak Ibu sekalian. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Ingat nih ya, konteksnya jelas nih. Man shoma ramadhana. Jadi bukan puasa sunnah atau bukan puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kamis, bukan. Man shoma ramadhana. Ini hadisnya khos. Hadis khusus konteksnya untuk bulan suci Ramadan. Man shoma ramadhana imanan. Yang pertama, kita menjalankan puasa ini karena dasar iman. Puasa ini adalah akidah. Puasa ini adalah tunduk. Puasa ini adalah iman. Puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akidah. Bagaimana tidak? Kita sholat, ya barangkali disinilah maksud dari Allah ketika mengatakan la'allakum tattaqun, kita supaya ketika Ramadan yang bertemu dengan kita setiap tahunnya, kita bisa mengupgrade diri kita. Barangkali kalau kita di kantor, kita menjadi orang yang ceria, itu karena tuntutan kantor. Bapak sebagai humas, Bapak harus ceria kalau ketemu dengan customer atau ketemu dengan klien. Tapi kalau di rumah galak, sama istrinya galak luar biasa. Kenapa? Karena dia cuma tahunya, ya saya harus ramah. Seorang satpam di bank syariah misalnya, ketika dia menyapa seorang customer banknya, datang membuka pintu, selamat pagi Ibu, assalamualaikum, selamat datang, ada bisa saya bantu. Tapi ketika di rumah seorang satpam tersebut berubah menjadi orang yang galak, kasar dengan istrinya. Dia karena mengartikan bahwasanya ramahnya dia itu karena takut kepada aturan demi mempertahankan pekerjaan dia. Tetapi dalam puasa ini ada satu risalah. Ketika kita menjalankan puasa ini imanan. Sebagaimana kita menutup diri kita dengan jilbab bagi seorang muslimah, menutup jilbabnya dengan sempurna, menjulurkan jilbabnya, tidak mengundang fitnah, kemudian menutupi pakaiannya dengan sesempurna mungkin, bukan gombrong ya, beda kalau gombrong, apalagi naik motor kita bisa nyangkut, repot, gitu. Makanya kalau ibu-ibu nih para hijabers yang pakai jilbabnya gombrong, nah itu hati-hati juga Bu, jangan sampai nanti karena ingin menyempurnakan hijab, tetapi justru lengah dalam hal lain. Kadang kita berhijab justru malah menjadi menarik perhatian orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Imanan wahtisaban. Yang pertama adalah ketika kita berpuasa, apakah sudah puasa yang kita lakukan selama ini atau 10 hari belakang kemarin imanan wahtisaban. Kita bangun menyantap sahur, kita kemudian duduk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menahan lapar, menahan haus. Meninggalkan perkara yang bukan haram. Ingat, dalam puasa yang kita tinggalkan itu bukan perkara haram. Yang kita tinggalkan itu adalah perkara yang halal. Air di rumah kita halal. Makanan di rumah kita, makanan kita yang beli, pakai duit kita, halal. Pasangan hidup kita, istri kita, suami kita adalah pasangan yang halal. Boleh saja kita bisa mempergaulinya atau kita bisa bercumbu dengannya. Tetapi kita tinggalkan itu imanan. Karena iman kepada Allah. Inilah yang seharusnya kita seorang muslim memiliki karakter yang lebih matang lagi ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Imanan. Karena kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan syariatnya karena kita iman, ketika kita pergi haji karena keimanan, ketika kita sholat karena kita iman, kita mencintai istri kita karena kita iman kepada Allah, karena kita berbakti kepada suami kita karena iman kepada Allah, kita mengurus anak kita dengan pengurusan yang baik,
menjadi orang tua yang soleh, yang solehah karena iman. Kita berbakti kepada ayah ibu kita karena iman yang ada pada diri kita. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Yang kedua adalah selain karena dia memiliki dasar akidah, karena kejujuran akidahnya. Yang kedua adalah ihtisaban, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi yang saya katakan, jika seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini, pasti mereka tidak akan pernah meminta Ramadan ini selesai. Enggak, mau diperpanjang, extend lah, bahasanya kata begitu. Kalau bisa ya Allah extend deh. Ramadannya jangan sebulan doang. Kalau bisa 12 bulan Ramadan semua deh. Kenapa? Enak ya. Kita puasa aja, puasa doang. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dia akan diampuni dosanya apa yang sudah lalu. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan lis-shaimi farhatan? Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Pertanyaannya, kira-kira 2 kebahagiaan ini udah sampai belum di hati kita? Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar bahagia seperti yang digambarkan oleh Rasulullah? Lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Apa kegembiraan itu? Yang ada kan kalau sekarang orang-orang kalau puasa males. Mager. Puasa nggak produktif, lemes. Kegiatannya semua bertumpuk di malam hari, akhirnya bergadang, tidurnya malam. Habis sholat subuh tidur lagi. Tidak produktif. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, lis-shaimi farhatan. Ciri-ciri orang yang memiliki kebahagiaan, orang-orang puasa yang memiliki kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi. Ketika dia berpuasa, dia berbuka itu gembiranya minta ampun. Bukan karena setelah menahan lapar, bukan karena setelah menahan haus. Tetapi ketika dia mengatakan zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dia mengatakan, ya Allah, nikmatmu. Zahabadh dhama', hilanglah rasa hausku. Wa batallatil uruq, dan basahlah semua aliran, mungkin kalau organ ususnya, mungkin saraf-sarafnya. Wa batallatil uruq wa sabatal ajru, dan insyaallah pahalanya pun akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Farhatun inda fitrihi, yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih. Di sini para ulama dia menafsirkan inda fitrihi maksudnya ketika berbuka puasa setiap hari. Ada yang mengatakan ketika di hari raya. Makanya kita sering mengatakan kalau di TV, selamat menyambut hari kemenangan, selamat berbuka hari raya Idul Fitri, hari kemenangan kaum muslimin. Kemenangan yang apa? Kemenangan yang mana? Kemenangan yang bagaimana yang kita sudah rasakan 10 hari ini? Apakah kemenangan dari puasa yang barangkali kita mencari-cari celah agar kita bisa mager dari kegiatan kita, agar kita bisa mengurangi intensitas bakti kita kepada orang tua? Apakah kita mencari celah bagaimana kita bisa wasting time, mengakhiri waktu kita menjelang berpuasa? Aduh, malas nih, panas, yuk kita ke mall aja yuk. Masuk mall dari mulai jam 2 siang, nongkrong kagak jelas, nongkrong sini, duduk sini, beli ini, beli itu, yang kadang tadinya kagak niat beli jadi beli. Akhirnya apa? Cuma nunggu azan maghrib. 4 jam kita buang sia-sia waktu kita. Sementara kita sudah di persimpangan bulan Ramadan. Akhirnya apa? Banyak kita temukan hal yang pertama, yaitu puasa kita bukan puasa yang berkualitas. Kita tidak pernah menemukan kegembiraan di hati kita. Kita tidak pernah menemukan betapa dahsyatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ketika kita pertama kali meneguk air ketika azan maghrib berkumandang. Ketika kita barangkali belum menemukan indahnya berbagi. Meja makan kita penuh dengan makanan dari ujung ke ujung. Yang satu kolak ubi, yang satu kolak pisang, yang satu bubur kacang hijau, bubur sumsum. Gorengan ini, risol mayones, risol sayuran, terus ada lontong-lontong isi apa tuh namanya? Sayuran, ada oncom, macam-macam luar biasa. Dan ini adalah musibah terbesar ketika kita tidak menjadikan puasa kita sendiri di bulan Ramadan sebagai puasa yang berkualitas. Ada satu perkataan, dan barangkali ini diintisarikan banyak oleh para ulama. Diintisarikan banyak sekali oleh para ulama. Yang cukup terkenal adalah yang pernah diintisarikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang kedua pernah juga disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Dini. Dan tetapi ini diintisarikan dari sabda Rasulullah SAW. Idza kana shaumu ahadikum. Nih, supaya kita lebih mengerucut Bapak Ibu sekalian berbahagia, puasa seperti apa yang akan kita banggakan di akhirat nanti. Termasuk
saya pribadi masih bertanya-tanya, kira-kira puasa saya patut nggak dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah mengatakan illa siyam, kecuali puasa. Kullu amali bani Adam lahu, semua amalan anak Adam itu untuk dirinya, imbas pahalanya dari dia, untuk dirinya. Illa saum, dalam riwayat illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu li, untuk saya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalas puasa itu sesuai dengan kadarnya. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang memahami puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Anak-anak kita ketika diberitahukan, nah sebulan lagi kita akan puasa, 2 minggu lagi kita akan puasa. Yang ada, aduh mah aku nanti bakalan lapar dong. Mah kalau bisa dari sekarang beli nugget mah, belanja makanan, stok ini, frozen food dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka ingin punya cita-cita, punya harapan, padahal cuma puasa doang. Sahurnya pengen yang ini, sahurnya pengen itu. Ustadz, nggak apa-apa dong Ustadz, nggak apa-apa. Yang penting kan mereka sahurnya semangat Ustadz. Puasanya semangat, betul. Sahur mereka supaya semangat. Puasa mereka juga semangat. Tetapi ada satu nilai yang jangan sampai lupa. Bahwasanya, jangan sampai kita lupa bahwasanya satu nilai dalam puasa Ramadan. Bahwasanya tujuan dari Ramadan itu bukan untuk kita menjadi orang yang lapar. Tujuan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan bukan agar kita menjadi orang yang haus. Allah tidak mengatakan la'allakum taju'un, Allah tidak mengatakan la'allakum ta'tishun, tetapi Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Oleh karena tadi saya sebutkan, Ramadan itu tujuan kita adalah maghfirah, ampunan. 11 bulan kita bergelimang dosa, 11 bulan kita bergelimang maksiat, kita bergelimang kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan. Seorang penjual bubur ayam berani mengorbankan 1 bulannya tidak berdagang. Saya punya sahabat orang Betawi di daerah Kedoya ya. Oh bukan, di daerah Jakarta Barat, Palmerah. Dia punya warung soto Betawi. Masya Allah, enaknya luar biasa. Apalagi kalau siang-siang kita bahas soto Betawi, ya kan? Bapak Ibu sekalian berbahagia. Itu dia tidak pernah membuka warungnya di bulan Ramadan. Saya tanya, kenapa Bang? Padahal orang kalau bulan Ramadan itu pasti orderan makin banyak, permintaan makin tinggi. Kata dia apa? Ustadz, saya 11 bulan udah puas dagang. Ustadz, tabungan saya udah cukup. Masa sebulan aja saya libur nggak bisa? Begitu juga kita, 11 bulan lamanya kita sibuk dengan dunia kita. Kita bergelimang dengan dosa kita. Sholat subuh kita yang kadang berjamak dengan sholat duha. Quran kita yang barangkali terlalai. Anak kita yang barangkali terbengkalai, tidak pernah duduk di meja makan ketika sahur, apalagi berbuka puasa. Bukankah Ramadan ini adalah kesempatan yang paling berharga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Bukankah Ramadan ini kesempatan agar kita man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Kita diampuni, bersih dosa kita. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, idza kana shaumu ahadikum, agar puasa kita menjadi sebuah mutiara, agar puasa kita menjadi jauhar, menjadi sebuah permata yang indah di hati kita. Kita akan keluar dari Ramadan ini dengan wajah yang bersinar, dengan akhlak yang makin indah, dengan keluarga yang makin sakinah, anak-anak kita makin soleh. Kenapa? Karena akhlak Ramadan kita yang akan kita bicarakan. Idza kana shaumu ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala fala yarfuth wala yafsuq wala yashab. Dia tidak melakukan kefasikan. Sangat seribu sayang 1000 sayang. Banyak keluarga yang barangkali punya image. Ketika Ramadan, yuk gimana caranya Ramadan itu bisa have fun di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Ayahnya beli PS5 ya, sambil nunggu waktu berbuka puasa main PS sepuas-puasnya. Padahal itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab sekali untuk berdoa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan Ramadan ini kita memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Idza kana shaumu ahadikum fala yarfuth wala yafsuq. Tidak berbuat maksiat. Bahkan para ulama mengatakan kalau memang berdekatan sama istri saja itu bisa merusak ibadah kita. Kan gitu ya? Kan kalau orang dulu kalau kita lagi marah-marahan ya, waktu kecil ya, kalau lagi marah-marahan sama teman ngaji, sama teman masjid, wah lu marah batal, lu puasa lu batal. Ya sebenarnya batal sih enggak. Rusak pahalanya iya. Kita di jalanan, subhanallah. Saya kebetulan tinggal di ruas jalan Fatmawati. Itu kalau udah jam 3 sore, kepadatannya Masya Allah, padahal udah ganjil genap di daerah situ.
Tapi luar biasa. Orang itu karena kesenggol spionnya aja udah marah. Kesenggol badannya, lagi nyebrang, kesenggol dikit, marah, emosi, parkirannya ketutup, marah. Ramadan terjadi kemarahan di mana-mana. Semakin dekat detik-detik berbuka puasa, antrian es kelapa makin bertambah. Beli takoyaki, antrinya mengular dan sebagainya. Di Alfamart kasirnya panjang. Akhirnya cuma mau beli gini doang repot banget sih. Ada yang nyelak lagi satu orang, ya kan. Padahal itu nenek-nenek yang nyelak, nggak kuat diri, ya kan. Kita nggak kasih juga, emosi, Masya Allah, nggak pandang bulu. Nenek-nenek habis, kita sikat, kita omelin, Masya Allah. Seperti itukah puasa kita? Idza kana shaumu ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab, jangan marah. Wa in sabahu ahadun. Ini adalah kalau bahasanya Miss Universe nih, ini inner beauty-nya puasa nih. Inner beauty-nya puasa. Bagaimana puasa ini bisa menghadirkan kita menjadi kepompong-kepompong yang nanti akan berubah menjadi kupu-kupu indah setelah Ramadan. Akhlaknya semakin indah, tutur katanya makin nyaman didengar. Seorang istri, dia kemudian makin indah berbicara kepada suaminya, suaminya pun makin sayang kepada istri, kepada anak-anaknya. Mereka tidak lagi berbicara tentang hal-hal yang barangkali tidak bermanfaat untuk keluarga. Kata Rasulullah SAW, wa insabahu ahadun. Kalaupun ada yang memancing emosinya, dimaki-maki dia, dihina-hina, dia cuma mengatakan, Allahumma inni shaim. Ya Allah, saya berpuasa. Saya berpuasa. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Hakikatnya puasa ini sebenarnya meminta kepada kita agar menjadi pribadi yang kokoh. Menjadi orang yang memiliki kepribadian kuat. Tadi seperti yang saya katakan, kita sudah biasa meninggalkan perkara-perkara yang haram. Seorang suami berhasil, dia tidak mencuri dalam mencari nafkahnya, dia sudah berhasil tidak melakukan korupsi, tindak korupsi dalam pekerjaannya. Seorang istri tidak menipu, ketika berbelanja jujur, mendidik anaknya dengan tulus. Itu suatu hal yang lumrah. Tetapi kenapa di bulan puasa ketika dari azan subuh sampai kemudian maghrib, kita diminta untuk meninggalkan sesuatu, bukan lagi perkara yang halal. Bukan lagi perkara yang haram, tetapi lebih tinggi daripada itu. Kita diminta untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah halalkan sebelumnya. Dan sebenarnya hal ini bukan yang baru. Ini bukan hal yang baru. Sebelumnya dan bahkan setiap hari kita sudah pernah melakukan itu. Yaitu kapan? Ketika kita sedang sholat 5 waktu. Gerakan pertama yang menandakan kita masuk ke dalam sholat itu adalah disebut dengan takbiratul ihram. Betul nggak? Takbiratul ihram. Kan kalau gerakan sholat gitu ya, Allahu Akbar gitu ya. Takbiratul ihram. Ini adalah gerakan yang mendasar. Tetapi dengan gerakan takbiratul ihram itu, segala sesuatu yang ada di luar sholat mendadak menjadi haram. Dilarang. Contohnya kalau saya tanya nih, silakan kalau yang mungkin tidak di-mute ya. Kalau mau menjawab silakan. Atau Pak Zuhri, monggo silakan mau jawab. Ngobrol di luar sholat boleh apa enggak? Boleh. Minum di luar sholat boleh apa enggak? Boleh. Baca pesan WA di handphone boleh. Ngobrol sama istri, duduk, mungkin gogoleran, boleh. Tetapi ketika kita sudah berdiri, menghadap kiblat, berniat untuk melakukan sholat, kemudian kita mengatakan, mengumandangkan Allahu Akbar. Ketika ada orang yang memanggil kita, kita pun menjawabnya harus dengan berakhlak. Kalau laki-laki mengatakan Subhanallah, ya kan? Subhanallah. Kalau perempuan, dia dengan menepukkan tangannya, punggung tangannya. Oh, tandanya sholat. Gitu kan. Nah, ini adalah suatu hal yang pernah kita lakukan dalam sholat. Kita ketika sholat, kita berhasil tidak ngobrol. Ketika kita sholat, kita tidak berhasil melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Begitu juga Ramadan ini. Kita sudah berhasil. Dari mulai subuh sampai maghrib, kita sudah bisa meninggalkan perkara yang halal. Dan inilah spirit yang seharusnya dibawa. Ketika kita menjadikan Ramadan itu permata, bahwasanya setelah ini saya harus bisa belajar, terbiasa meninggalkan perkara. Jangankan yang halal, yang haram, kebalik. Jangankan yang haram, yang halal saja sudah saya bisa tinggalkan. Seorang suami mustahil, atau seorang istri akan mustahil. Para ibu rumah tangga, orang tua di rumahnya, tidak mungkin ada peristiwa yang disebut dengan perselingkuhan kalau mereka sudah mengerti tentang maqasid, tentang tujuan berpuasa itu. Kenapa? Karena dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Suami tidak akan berselingkuh, istri tidak akan berselingkuh. Seorang anak juga akan tahu kepada siapa dia harus berbakti karena dia tahu di mana tempatnya berbakti. Seorang pegawai, seorang guru, seorang
seorang pedagang ketika dia tahu bahwasanya perkara yang halal jelas, perkara yang haram juga jelas. Dia akan tahu mana gaji saya, mana jatah bulanan saya, dan mana yang bukan hak saya. Ketika ada dana-dana yang harus dikembalikan dan bukan hak dia, dia tidak akan meletakkan itu dalam dana simpanan atau kantongnya dia. Dia akan kembalikan kepada atasannya. Mohon maaf Pak, ini ada kemarin sisa acara, ada sisa lebih 2.500.000. Oh iya, kenapa nggak dibagikan aja ke panitia? Oh enggak Pak, ini bukan hak saya, bukan hak teman-teman juga. Ini bisa dikembalikan kepada kas untuk kegiatan yang akan datang. Subhanallah. Inilah buah hasil ketakwaan kita. Seorang suami, dia tidak akan pernah melihat wanita yang lebih cantik di luar rumahnya. Karena dia tahu di rumahnya adalah istri yang sudah Allah berikan keberkahan, Allah berikan keridhaan, Allah berikan manfaat, Allah berikan ridhonya kepada istrinya itu, sehingga dia tidak memberikan hal-hal yang lain kepada wanita di luar rumah tangganya. Inilah persoalan kita ketika kita di bangsa ini. Rumah tangga kita ditimpa permasalahan, anak-anak kita ditimpa problematika, tempat kerja kita banyak dihadapi dengan permasalahan-permasalahan yang tidak memahami tentang loyalitas, kejujuran, dan sebagainya. Sebab karena itu tadi. Karena ketika kita berpuasa, tujuan kita adalah diampuni dan pahala kita adalah takwa. Piala kita adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari puasa di persimpangan Ramadan ini, mari kita bersama-sama. Yuk kita bertafakur, kita bermuhasabah, mengevaluasi diri. Kira-kira puasa kita seperti apa? Puasa yang kemarin ditemani oleh Netflix sepanjang waktu? Ataukah puasa drakor yang bisa menghabiskan berapa season dalam sekali duduk? Barangkali. Atau puasa yang penuh dengan jadwal buka bersama di sana-sini. Atau mungkin puasa yang sibuk dengan mempersiapkan hidangan berbuka, mempersiapkan hidangan sahur, berbelanja tanpa batas, sibuk dengan hari raya padahal masih sisa 20 hari lagi. Oleh karenanya, di hari yang ke-11 ini, kita harus mencanangkan Ramadan kita harus menjadi Ramadan yang berkualitas. Yang kedua, di persimpangan Ramadan ini kita patut bertanya, di manakah di persimpangan Ramadan ini kita patut bertanya, bagaimanakah kabar Al-Quran kita? Bagaimanakah kabar Al-Quran kita? 10 hari sudah berlalu. Saya husnudzon, barangkali mungkin Pak Zuhri sudah hatam nih Pak Zuhri. Pak Zuhri udah hatam berapa kali nih Quran nih Pak Zuhri? Bilang 1. Oh, kalau senyumnya seperti ini sih. Kurang 1. Kurang 1 juz. Oh, menjelang 1. Ini kalau ngelihat senyumnya, jangan-jangan Pak Zuhri udah nyampe juz 34 nih kayaknya. Bener ya Pak Zuhri? Juz 3. Oh, kelewatan ya. Ya, jangan sampai nyampe juz 30, ntar balik lagi Pak Zuhri, balik ke juz 1 lagi. Putaran aja. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Di persimpangan Ramadan ini, kita kembali menanyakan kabar kita dengan Al-Quran. Rasulullah SAW tidak pernah bertemu dengan gurunya, yaitu siapa? Jibril alaihissalam, untuk mudarasah, untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan Ramadan. Nggak pernah Rasulullah. Ketika di bulan Ramadan, beliau bertemu dengan malaikat Jibril itu setiap hari. Dalam riwayatnya, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan wa kana hina ma yalqa Jibril fi kulli yaumin min Ramadan. Disebutkan Rasulullah itu bertemu dengan Jibril alaihi salam nyetorin Quran, mentasmi Al-Quran itu setiap hari. Yang biasanya kadang kalau di luar Ramadan itu kadang seminggu sekali, kadang sebulan cuma 4 kali, 5 kali. Ini enggak. Memperdengarkan Al-Quran itu hampir setiap hari. Kalau Ramadan ini cuma berbicara tentang kualitas, udah start, gak usah macam-macam deh. Yang penting sholat 5 waktu aja dijaga. Yang penting mungkin kita baca Quran aja sekali sejuz sebulan, gak usah macam-macam. Yang penting berkualitas. Mendingan 1 juz, yang penting nyeresep. Waduh, kayak semur ya kan. Mendingan 1 kali aja hatam, gak usah macam-macam. Yang penting apa? Penuh dengan penghayatan bacaannya. Yang penting tenang. Kalau kita berbicara tentang kualitas, Rasulullah SAW sudah berbicara kualitas itu di luar Ramadan.
Dan di Ramadan inilah para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, para ulama di bulan Ramadan ini berbicara tentang kualitas dan kuantitas. Kamman wa kaifa. Ini kalau ada guru bahasa Arab pasti paham nih. Kamman wa kaifa. Kam itu artinya berapa, kaifa itu bagaimana. Kam itu artinya kuantitas, kaifa itu artinya kualitas. Di Ramadan ini kita harus menggabungkan. Kalau seandainya Ramadan ini tidak kita manfaatkan untuk menghatamkan Al-Quran lebih banyak lagi daripada bulan-bulan sebelumnya, demi Allah sulit bagi kita untuk menghatamkan Al-Quran lebih banyak satu kali di luar Ramadan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kalau Ramadan ini tidak menjadikan kita sampai kepada hidayah Al-Quran di luar Ramadan akan lebih sulit lagi. Ayo ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, para guru, para orang tua murid, yuk mumpung masih 10 hari yang sudah lalu, 11, besok udah 12. Qur'annya yang masih males-malesan digeber. Permasalahannya bukan karena kita sibuk, permasalahannya bukan karena kita nggak ada waktu, permasalahannya bukan karena padatnya kegiatan kita. Permasalahannya adalah karena kita tidak pernah memprioritaskan Al-Quran itu. Saya kalau ditanya, Ustaz gimana sih tipsnya, Ustaz? Ya kalau kita sering dapatkan kan broadcast ada tuh. Kalau pengen hatam 2 kali gimana caranya? Kalau pengen hatam 1 kali bagaimana? 2 kali bagaimana? 3 kali bagaimana? Kan udah dapat kan banyak ya. Tetapi itu semua sudah lumrah. Tetapi ada waktu-waktu sakral yang ini saya manfaatkan dan saya berhasil mendapatkan itu. Ada 3 waktu yang selalu saya jadikan waktu andalan untuk membaca Al-Quran. Yang pertama adalah waktu ba'da subuh. Ini repotnya Ustadz ini kalau ada undangan kuliah subuh. Kalau kuliah subuhnya online enak. Tinggal buka laptop, buka handphone, ngomong. Tapi kalau kuliah subuhnya jauh, saya orang Cipete nih, Cipete Jakarta Selatan. Masya Allah, undangan kuliah subuhnya kadang di Bekasi. Oh, berangkat jam 4:15. Kadang di mobil masih sempat megang telur dadar, megang telur ceplok. Waduh, nugget kadang kita masih makan-makanin. Kadang korma kita makan-makanin. Tapi ketika sholat subuh selesai, jamaah pulang. Ustadz mau pulang kemana? Ustadz pulang lagi ke Cipete. Makan waktu lagi. Ini tantangan sebagai seorang Ustadz. Ini curhat sedikit ya Ustadz Zuhri ya. Afwan Ustadz. Akhirnya apa? Kadang Ustadz, Afwan, 2 menit lagi ya. Siap. Ya. Siap, 2 menit lagi. Baik. Dari situ kemudian apa? Akhirnya tidak mendapatkan waktu. Makanya saya kadang kalau ada kuliah subuh, saya paksa. Saya minta izin sama DKM-nya. Mohon maaf Ustadz, saya mau duduk di sini dulu sekitar setengah jam saya mau baca Quran. Karena waktu yang paling sakral itu adalah subuh. Yang kedua, tips agar kita bisa mencapai kemuliaan bersama Al-Quran di bulan Ramadan ini, jadikan waktu sholat itu sebagai terminal kita untuk baca Al-Quran. Pokoknya kalau ada waktu sholat, mau baca berapa banyak, yang penting kalau datang waktu sholat, baca Quran dulu. Atau setelah sholat, baca Quran. Dan yang ketiga, bacalah Al-Quran di malam hari bulan Ramadan. Karena membaca Al-Quran di malam hari bulan Ramadan ini ada satu kemuliaan yang tiada tara. Dalam sebuah hadits qudsi, Al-Quran itu di akhirat nanti akan meminta syafaat kepada Allah untuk orang yang menahan ngantuknya di malam hari Ramadan demi membaca Al-Quran. Ya Rabb, faqad mana'a naumahu li. Ini orang dulu waktu bulan Ramadan masih hidup, nahan-nahan ngantuk demi baca saya. Fasyaffi'hu li. Maka berikanlah dia syafaat melalui aku itu. Coba. Makanya kalau habis buka puasa, jangan makan sembarangan. Semuanya dimakan. Pulang tarawih, sisa lontong 2 diembat. Ada apa lagi tuh? Kolak 1 mangkok di kulkas dimakan lagi. Luar biasa. Akhirnya apa? Jam 10 kita udah melayang kemana-mana. Udah nggak kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali beberapa hal yang perlu kita ingat-ingat kembali. Dorongan bagi kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai orang tua, sebagai seorang muslim yang masih terus berupaya memperbaiki diri kita, menyempurnakan amal kita, mendorong diri kita agar bisa sampai pada garis finish Ramadan nanti, bukan hanya sebagai peserta, tetapi menjadi sebagai seorang pemenang. Dan insya Allah Ramadan ini pemenangnya bukan 1 orang doang. Alhamdulillahnya rahmat Allah pemenangnya bukan 1 orang. Tenang aja, podiumnya lega. Allah mengatakan inna rahmati wasi'at kulla syai'. Lapang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Lapangnya itu seperti langit dan bumi.
Insya Allah jangan khawatir Ustadz, nanti yang juara Ustadz Zuhri. Kalau Ustadz Zuhri juara, saya di mana saat podiumnya? Enggak. Insya Allah bukan beliau yang juara. Bukan beliau. Insya Allah beliau juara. Kan kita jadi juara juga bareng sama beliau. Bareng-bareng semuanya jadi juara. Nah, ada dua hal lagi terakhir sebelum saya tutup. Selain tadi puasa kita, kemudian tilawah Al-Quran kita, ada dua hal yang saya ingin coba sampaikan dalam waktu singkat ini. Yang pertama adalah jangan pernah meninggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan. Dan ini meskipun perkara yang sunnah, tetapi memiliki fadilah yang amat sangat luar biasa. Meskipun tidak berjamaah di masjid, pulang sampai rumah sudah larut malam, upayakan sholat tarawih meskipun di rumah kita. Dan yang terakhir adalah jangan pernah melewatkan hari-hari kita di bulan Ramadan, kecuali hari itu ada sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bersedekah di waktu subuh, bersedekah di waktu siang, di waktu sore, malam, dan sebagainya, tanpa batas. Sekarang kalau sedekah gampang banget, pakai QRS itu gampang banget, tinggal di scan, ngirim, tinggal ini ngirim dan sebagainya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan di persimpangan Ramadan ini kita bukan lagi menjadi orang yang bingung, kita bukan lagi menjadi orang yang linglung, tetapi di persimpangan Ramadan ini kita sudah bisa menjadi orang yang bisa menatap arah jalan kita. Kita akan menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah bersama-sama kita akan menggapai kemenangan dengan pahala sebagai piala kita. Terima kasih, barangkali itu yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan kepada SDI tugasku, dan mudah-mudahan saya bisa bersilaturahmi ke sana, karena saya juga sangat tertarik sekali dengan dunia pendidikan. Beberapa teman saya itu memiliki juga lembaga pendidikan, ada yang di Jambi, ada yang di Palembang, dan semuanya memiliki keunikan masing-masing, termasuk di SDI tugasku ini saya dengar-dengar, dan bahkan saya mencari saya kepo-kepoin dikit gitu, saya kepo-kepoin dikit, spoiler ternyata ini memang Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi saya dalam membangun lembaga pendidikan di kemudian hari. Saya kira itu saja. Jazakumullah khairan katsiran. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita, Ustadz kita yang soleh, yang ganteng, yang tampan, meskipun beliau menutupi ketampanannya dengan masker putih karena prokes di samping kanan kirinya banyak orang. Ya, silakan Pak Zuhri. Ya, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah ya, ya Bunda. Jadi begitu banyak nikmat yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, ya, berbagai macam nikmat, keberkahan, ya, diantaranya adanya pintu ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terus dibuka, dan juga adanya kebahagiaan di saat kita waktu berbuka. Dan juga di dalam bulan Ramadan ini jangan sampai kita tinggalkan kebiasaan atau rutinitas kita, yaitu diantaranya untuk menggalakkan, membiasakan lagi, merutinkan lagi untuk tilawah Al-Quran. Juga jangan pernah kita tinggalkan sholat tarawih, sesibuk secapek apapun ya, kita usahakan untuk sholat tarawih. Dan jangan lupa kita lupakan juga untuk selalu bersedekah di bulan Ramadan ini. Baik Ayah Bunda, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin kita batasi karena waktu juga ya Ayah Bunda ya. Kita batasi hanya 3 penanya saja. Silakan untuk Ayah Bunda yang mau bertanya. Sebutkan nama anandanya. Silakan, ayo Bunda. Gratis, mumpung lagi gratis ini pertanyaannya Ustadz ya. Iya. Biasanya kalau ini kita ada biaya tambahan, tapi ini tidak ada. Mungkin dari Bapak Ibu Guru yang mau mulai untuk bertanya silakan. Kayaknya agak malu-malu Ustadz nih ya. Bagaimana Bapak? Mungkin gini Pak Zuhri, yang nanya nanti Pak Zuhri isi GoPay-nya 100.000 gitu. Ya, Ntar dulu saya rembukan dulu Ustaz. Ya udah selesaikan dulu deh tuh.
Mungkin dari Ibu Tia dan pengurus POMG. Alhamdulillah ilmunya udah nyeresep, Pak. Iya, alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah nih. Karena perutnya kosong, jadi masuk ilmunya gampang. Kalau kata kiai-kiai begitu. Gitu ya. Jadi kalau belajar perut lagi kosong, ilmunya gampang masuk. Makanya orang kalau lagi belajar, lagi puasa biasanya paham. Iya. Baik Bapak Ibu Guru, mungkin ada. Kalau nggak ada yang nanya, Kalau alhamdulillah. enggak, Yang girang Ustadz pokoknya deh. baik Ustadz, saya awali aja ya. Saya awali aja. Siap. Ada yang bertanya nih, bagaimana caranya, mungkin cara untuk menggantikan puasanya. Jadi dia sedang menyusui, Ustaz. Jadi ibu ini sedang menyusui. Kemudian dia mempunyai satu istilahnya penyakit ya, yang memang tidak bisa kalau misalkan dia ganti untuk puasa. Nah itu bagaimana Ustaz untuk menggantikan puasa Ramadan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang ibu yang sedang menyusui atau hamil atau sedang menyusui, kemudian dia takut kalau seandainya berpuasa itu akan membahayakan anaknya, membahayakan bayinya, membahayakan dirinya gitu. Ya. Tapi kemudian kalaupun dia nggak puasa, dia nggak bisa mengkodoknya karena dia memiliki satu penyakit. Berarti ini kalau bahasanya polisi pasal berlapis. Kalau bahasanya polisi. Kalau dalam fikih ini namanya murakkab. Berarti halah murakkabah. Kondisi orang tersebut itu berlapis. Pertama, dia satu sisi menjaga kondisi dirinya dan anaknya. Yang kedua, satu sisi dia tidak mampu untuk mengkodok di lain hari karena itu tadi kondisi kesehatan. Akhirnya solusinya gimana? Solusinya adalah dia ditetapkan sebagai orang yang kalau dia punya penyakit ditanya oleh dokter kira-kira penyakitnya itu bisa sembuh atau tidak. Kalau penyakitnya bisa sembuh, ada peluang untuk sembuh, maka dia masuk kategori yurja bur'uhu. Bisa sembuh penyakitnya dan dia masih diwajibkan untuk mengkodok bersamaan dengan membayar fidyah. Tapi kalau kodoknya belum mampu, berarti dia fidyah saja. Tetapi kalau dia sama sekali menjadi orang yang sama sekali tidak mampu membayar, tidak mampu mengkodoknya, maka dia hanya diwajibkan untuk membayar fidyah saja. Gitu. Ya, syukran. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, silakan. Mungkin bisa lewat chat kita atau didahulukan dengan raise hand, silakan. Masih ada dua pertanyaan atau juga kita tambahkan masih tetap 3 pertanyaan. Dari saya dianggap tidak ada. Bagaimana, Ayah Bunda? Alhamdulillah. Ada. Oke, ada Ustadz. Ada Ustadz. Ada. Ya, silakan. Dari Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, khususnya untuk ibu-ibu nih Pak Ustadz, kan kalau misalkan target kita kan hatam di akhir Ramadan Pak Ustadz. Tapi kalau misalkan ibu-ibu sedang berhalangan, itu boleh baca Al-Quran lewat handphone atau gimana ya Pak Ustadz? Kan kalau memegang mushaf itu kan katanya nggak boleh.
Jadi kalau misalnya berhalangan, apakah boleh tetap baca Al-Quran atau gimana Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Ya, solusinya bagi ibu-ibu yang masih ketemu dengan uzur ya, datang bulan. Kita mengambil pendapat yang cukup kuat di kalangan mayoritas para ulama bahwasanya seorang wanita yang sedang menstruasi itu dilarang untuk membaca Al-Quran meskipun tidak menyentuh. Ini menurut pendapat yang diambil oleh para ulama. Meskipun ada yang mengatakan boleh. Jadi saya fleksibel saja ya. Tetapi ketika kita adalah orang yang mengatakan bahwasanya orang yang haid, menstruasi, sebagaimana dia tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh membaca dan menyentuh Al-Quran, berarti memang saat itu memang dia murni tidak boleh meninggalkan atau melakukan apapun. Meskipun dalam pendapatnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan dia boleh berzikir. Orang yang sedang haid dia boleh mengatakan subhanallah, boleh mengatakan alhamdulillah. Ada orang meninggal dia mengucapkan innalillahi dan sebagainya. Itu boleh. Tetapi ketika dia membaca Al-Quran, misalnya dia seorang penghafal Al-Quran, ini ulama berbeda pendapat. Kalau saya lebih condong mengatakan sebaiknya jangan. Karena ada beberapa hadis yang menguatkan bahwasanya seorang wanita yang haid itu selain dilarang untuk memegang, membaca, dia juga melafazkan. Kecuali barangkali hal-hal yang barangkali dia tidak sengaja atau mungkin ketika dia suatu forum, ayo Bapak Ibu sekalian kita bacakan suratul Fatihah untuk Ananda Fulan yang sedang sakit. Al-Fatihah. Terus dia refleks ikut gitu ya. Itu barangkali sesuatu hal yang ma'dzur. Tetapi bagaimana caranya agar bisa menghatam Al-Quran? Itulah kalau dikatakan di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din. Keutamaan laki-laki dengan perempuan. Itu berbeda-beda. Allah berikan kelebihan untuk laki-laki, Allah berikan kelebihan untuk perempuan. Perempuan juga punya kekurangan, laki-laki juga punya kekurangan. Nah, oleh karena itu salah satu pecutan bagi kita kaum laki-laki, jangan sampai kalah, jangan-jangan bulan puasa ini laki-laki yang gak pernah ketemu uzur, bacaan Qurannya nggak lebih banyak dari ibu-ibu yang punya uzur. Sempat libur, nggak puasa 7 hari, nggak puasa 8 hari, ternyata hatam 2 kali juga. Ternyata bapak-bapak yang puasanya full 1 bulan, bacaannya Qurannya 1 kali aja nggak hatam-hatam. Apalagi 2 kali. Nah ini saya kira motivasi. Saya dulu ketika mendengar kisah dari ibu saya, ketika almarhumah dulu ibu saya masih hidup, saya tanya, Umi gimana dulu caranya menghatamkan Al-Quran? Ibu saya itu ketika sudah masuk masa menopause, meninggal tahun 2020 lalu, ketika awal-awal COVID tahun 2020, ini sekedar inspirasi saja, itu ibu saya yang sudah masuk masa menopause itu di bulan Ramadan dia berhasil menghatamkan Al-Quran itu lebih daripada 4 kali. Karena apa itu tadi? Ketika dia melihat masa menopause itu adalah peluang besar bagi dia bahwasanya tidak ada lagi halangan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memaksimalkan ibadah. Nah, sementara ibu-ibu yang masih ketemu dengan masa-masa uzur dan sebagainya, jadikanlah itu sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ketika kita istirahat bukan berarti gembira, tapi justru banyak ibu-ibu yang sedih ya datang uzurnya, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi jadikan setelah itu motivasi ketika datang masa suci, dia akan membaca Al-Quran lebih giat lagi, lebih cepat lagi, lebih banyak lagi. Tujuannya adalah agar memanfaatkan waktu yang tersisa. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Ya. Oke, Ustaz, ada satu lagi pertanyaannya. Ini lewat chat. Jadi pertanyaannya, ukuran fidyah itu berapa? Kemudian dalam bentuk apa? Dan ditunaikan di akhir Ramadan atau di waktu yang berbeda? Badal Ustaz. Ya. Fidyah itu ukurannya berbeda-beda. Tapi standarisasinya sudah ada di Baznas. Saya tidak gitu ingat ya, saya lupa. Tapi bisa dilihat di beberapa websitenya, atau mungkin di beberapa Instagram, atau mungkin ada beberapa pakar Baznas yang sering dijadikan sebagai rujukan Baznas dan bahkan menjadi dewan pakar, seperti Dr. Didin Hafizuddin, ada Bapak Dr. Oni Syahroni, dan ada beberapa dokter lainnya, itu sudah disepakati. Jadi saya tidak bisa menjawab ini karena saya lupa. Nanti silakan dicek. Nah, tetapi itu sudah dipermudah sekali. Bahkan ada sebagian pendapat yang bisa ditunaikan melalui rekening bank, misalnya ke
ke LAS-nya BSM ya, atau misal ke bank lain dan sebagainya. Itu sudah dimudahkan. Tujuannya itu tadi, agar dipermudah. Adapun pelaksanaannya bisa di bulan Ramadan atau bisa di luar bulan Ramadan. Yang tetapi yang harus diperjelas adalah akadnya adalah fidyah puasa itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, cukup ya, Ayah Bunda, karena waktu. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pada Ustadz, silakan untuk menutup taklim kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini, dan insya Allah tidak ada satu harapan apapun kecuali kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengakhiri Ramadan ini dengan Ramadan yang terbaik, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa tetap melanjutkan keistiqomahan kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya kira itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala keikutsertaannya. Barangkali kalau ada kekurangan datangnya dari saya pribadi, jika ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan di forum yang lebih berkah lagi dan forum yang lebih bermanfaat lagi. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Novi, kepada Pak Agus, ke Bu Tia ya, POMG, dan kemudian Pak Zuhri. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Sekali lagi Ramadan mubarak dan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz silakan untuk meninggalkan dari kita ini karena mungkin ada acara berikutnya. Ya Bunda, kami harapkan tidak untuk meninggalkan Zoom kita atau acara kita ini. Mari sebelumnya kita tutup acara kita ini dengan pembacaan doa. Ala dini wa ala kulli niyatin salihah la hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim 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 barakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aftah alaina wa ababal khair wa ababal rizki wa ababal barakah wa ababal siha wa ababal salamah wa ababal jannah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai acara kita ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dapatkan yang dibawakan oleh Ustadz kita dapat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Pak Zuhri. Izin live ya. Ya, silakan Ustadz. Ya, baik. Selanjutnya kita akan foto-foto bersama.